Nah, oke, next pertanyaan buat Mbak Armi nih. Kalau menurut Mbak Armi, gimana kondisi stabilitas makroekonomi di Indonesia saat ini? Gitu. Mungkin kalau perekonomiannya melambat, apa sih penyebabnya saat ini? Gitu. Iya, Silakan. iya, iya, baik Mbak. Jadi pertumbuhan ekonomi suatu negara itu bisa dilihat dari beberapa tanda-tanda gitu ya Mbak, seperti meningkatnya produktivitas barang dan jasa dan meningkatnya pendapatan dari suatu negara. Jadi, nah pertumbuhan ekonomi itu sendiri sebenarnya bisa terjadi dari beberapa faktor, misalnya, contohnya diantaranya adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia. Nah, sebenarnya berkaitan nih dengan pertanyaan yang tadi gitu kan. Nah, eh, kalau misalnya takut nih perekonomian Indonesia melambat, sekarang gini, dari kita untuk kita dan oleh kita gitu. Eh, dengan apa ya, konsumsi kita ya dalam negeri yang cukup besar gitu, kemudian dari sumber daya alamnya kita bisa menghasilkan komoditi, jadi ya nggak perlu takut ya Indonesia jadi tambah melambat selama kita sendiri di dalam negeri juga sadar bahwa produksi dalam negeri itu penting sebagai konsumsi kita, nggak perlu harus dari luar negeri gitu. Kita bisa saling bantu, itu udah penting gitu. Kemudian kedua ya komoditinya kan tetap jalan, asal jangan di luar nanti komoditi harganya turun. Tapi kalau harusnya sih nggak turun ya Mbak, karena kan semuanya tuh butuh ya komoditi yang dihasilkan oleh negara Indonesia. Gitu sih Mbak. Oke, berarti sebenarnya selama komoditi kita masih jalan di luar sana gitu ya, masih diperlukan dan daya beli yang paling penting itu ada daya beli masyarakat kita masih kuat, maka perekonomian kita itu masih oke ya, Mbak Armi ya. Iya benar, benar banget gitu. Oke. Nah, dengan kondisi seperti ini nih Mbak Armi, kira-kira yang harus dilakukan para investor itu untuk mungkin investasi atau dalam berinvestasi itu harus seperti apa gitu, harus harus melakukan apa? Iya. Jadi sebenarnya kita harus bertanya sih sama diri kita sendiri, profil risiko kita tuh seperti apa gitu. Kalau misalnya memang orangnya risk profile, maksudnya dia benar-benar apa ya, dia senang senang bukannya gambling, senang benar-benar high risiko, senang risiko tinggi gitu kan. Dalam kondisi turun seperti ini sebenarnya di beberapa bisa pilih beberapa sektor yang memang nanti dalam beberapa jangka waktu akan naik gitu. Dalam kondisi sekarang masih turun nanti, tapi sektor kedepannya akan naik. Nah, itu untuk yang memang senang ya dengan profil tinggi. Tapi kalau misalnya kayak seperti kita gitu kan, kerja atau mungkin sibuk dengan kesibukan gitu, dan kita nggak mau pusing-pusing deh, sekarang kondisinya juga udah susah gitu kan, semuanya juga susah, lebih baik untuk menghindari volatile itu kita harus lebih, kalau menurut aku ya, lebih ke yang lebih pendapatan tetap. Jadi aset kelas yang reksadana tuh pendapatan tetap. Nah, kenapa sih harus pendapatan tetap gitu? Nah, karena dia tuh lebih stabil di tengah volatile gitu kan, volatile nih. Nah, kalau kita kan nggak mungkin liatin mantau terus gitu kan. Ya, baiknya sih kita cari instrumen investasi yang memang lebih stabil gitu. Nah, ini yang menurut aku sih cocoknya sih di reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, kita nggak perlu, ya nggak perlu terpusing karena kita sudah apa ya, ya lebih, kalau menurut aku sih lebih firm lah kalau misalnya harus ditaruh di pendapatan tetap gitu Oh, dibandingkan harus ditaruh yang terlalu spekulan gitu. Gitu sih oh, Mbak. better di pendapat tetap ya Mbak Armi ya untuk Iya. risiko dan kita lebih berinvestasi secara bijaksana gitu ya Mbak Armi ya. Oke, sebelumnya saya ingin sebelum masuk pertanyaan selanjutnya nih Mbak Armi, aku mau reminder buat para investors bahwa hari ini Star Asset Management bagi-bagi 3 merchandise buat para investors yang SS live IG kita dan share ke IG story kalian dengan tag tiga teman dan jangan lupa tag dan IG dari Investment dan Star Asset Management. Dan jangan lupa juga follow seluruh platform sosial media dari Star Asset Management dan Oke, next pertanyaan tadi kan kalau Mbak Armi udah bilang bahwa uh, lebih baik berinvestasi di instrumen yang pendapatan tetap gitu ya. Nah, kalau aku nggak salah nih di Star Asset Management ada produk reksadana pendapatan tetap yaitu Start Stable Income Fund. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Mbak Armi tentang produk ini gitu ya. Terus strateginya apa gitu dalam produk ini? Silakan. Iya.
Ya, jadi stable income fund ini merupakan produk reksadana pendapatan tetap kita yang ada di shelf-nya Invest Now gitu. Dulunya sih kalau teman-teman memang sudah jadi nasabahnya Invest Now, mungkin taunya fixed income 2 ya. Jadi nanti bingung nih. Dua. Stable income lah yang stable Yang income fund yang mana ya gitu kan. Nah, ini dulunya tuh namanya fixed income 2 gitu. Jangan salah. Jadi kita memang ada ganti nama produk gitu kan. Tapi sebenarnya untuk fundnya itu sebenarnya sama aja sih gitu. Nah, ini itu untuk strategi investasinya penempatannya itu ada di corporate bond gitu. Dan untuk saat ini gitu kurang lebih cukup bersaing gitu. Jadi kita akan komit sih untuk menjaga performa dari produk ini karena ini menjadi salah satu fokus produk dari tempat kami gitu. Nah, kalau teman-teman mau tahu untuk yang per bulan Oktober kemarin untuk year to date sendiri itu di stable income fund itu sebesar 10,65%. Untuk year on year-nya gitu jadi dari misalnya sekarang Oktober tahun kemarin sampai Oktober sekarang itu di 12,09%. Nah, itu kan sebenarnya sih cukup ya teman-teman ya. Kalau misalnya dulu teman-teman yang memang pemain equity gitu kan, dengan kondisi volatile seperti ini gitu, mau mendapatkan yang segitu sih kayaknya effortnya agak berat juga kan, gitu kan. Seperti kalian tahu ya memang banyak risikonya. Jadi biar agak lebih tenang sih, baiknya sih ya ke produk yang tadi saya sampaikan. Gitu. Wow, itu tadi kalau nggak salah Mbak Armi bilang 10,65 ya year to date-nya ya? Iya. Oh, itu untuk sebuah produk reksadana sih kayaknya untuk lagi dalam kondisi seperti ini tuh cukup lumayan tinggi ya. Dan produk Star Asset Management ini pendapatan tetapnya yang kalau teman-teman Invest Now tuh di produk tertinggi itu adalah produk dari Star ini, yaitu yang Star Income Fund-nya. Pokoknya big applause buat tim fund manager dari Star Stable Income Fund. Ya, thank you. Mudah-mudahan teman-teman mau ya masuk ke produk ini gitu. Aku sendiri sebenarnya juga ngelihat produk ini wow gitu. Teman-teman dari fund manager di tempat kami ini sudah cukup apik. Jadi makanya kita sebagai tim yang di depan kita semangat sih untuk menjualinya dan memang banyak beberapa yang menanyakan mengenai produk ini cukup detail apalagi belakangan terakhir ini gitu Mbak. Oke, Armi. Nah, next question adalah kira-kira nih di pertanyaan ini ada nggak reksadana aset kelas itu lebih rendah daripada Star Stable Income Fund gitu? Mungkin yang Sorry Mbak, hilang-hilang gimana Mbak? Oke, di Star Asset Management ini ada nggak reksadana yang lebih rendah resikonya dibandingkan yang Star Stable Income Fund? Mungkin di money market, Star Money Market. Ada sih Mbak ya tadi reksadana yang Star Money Market tadi ya Mbak. Jadi kalau mungkin teman-teman memang memiliki dana tapi hanya dalam jangka waktu pendek gitu kan ya, mungkin ini menjadi salah satu alternatif buat penempatan investasi gitu. Nah ini underlying-nya apa? Underlying-nya itu adalah deposito dan obligasi yang di bawah 1 tahun gitu. Dan menurut saya sih daripada teman-teman taruh di tabungan gitu kan didiemin kan masih bingung nih belum tahu mau ngapain ya apalagi untuk yang mungkin pemain saham juga gitu kan sekarang volatile mau diem nih tahun depan mau beli saham apa belum tahu daripada diem mendingan masuk aja dulu ke money marketnya Star AM gitu kan itu lumayan lah untuk returnnya sendiri sih di per Oktober itu sebesar 3,3% untuk year on year sendiri 4,14. Nah itu sih cukup lumayan karena itu bisa kapan aja teman-teman cairin gitu dengan cepat ya kan. Jadi ya kayak taruh aja di tabungan seperti itu. Gitu sih Mbak. Jadi sebenarnya itu bisa buat seperti untuk dana parkir ya Mbak Armi ya atau mungkin ada darurat gitu ya ketika nanti someday anytime kita mau pakai kapanpun dana itu ready karena kan pencairannya cuma T+1 gitu ya. Nggak terlalu lama hari ini cairin sebelum cut off time besok udah masuk ke rekeningnya nasabah gitu ya Mbak Armi. Iya benar. Reksadana pasar uang juga tidak ada admin nol ya, fee-nya nol. Sehingga kalau kita nabung di bank itu kan biasanya memang kan, tapi
ada potongan administrasi setiap bulan, bukannya untung malah rugi gitu ya, dan bunganya Iya, nggak seberapa gitu. Sedangkan kalau di produk-produk pasar uang biasanya bisa lebih tinggi sedikit daripada deposito pada umumnya, benar ya, Mbak? Karena nggak ada potong pajak juga gitu. iya Oke, betul. jadi kalau menurut Mbak Armi sendiri, kalau Mbak Armi sudah menjelaskan mengenai Star Stable Income Fund, terus juga ada Star Money Market Fund, menurut Mbak Armi sendiri better kita berinvestasinya di mana nih? Star Stable Income Fund kah atau Star Money Market Fund? Kalau aku sih yang udah punya dana jangka menengah gitu ya, dana idle, ya aku sih masuknya ke stable income fund sih, Mbak. Jadi kalau untuk money market, biasanya tuh kalau nasabah kita yang lain atau kita perhatikan, kita analisa itu buat switching gitu. Misalnya mungkin agak menurun gitu ya, atau kita tidak sesuai atau masih bingung, kita ditaruh dulu. Kan kalau misalnya switching antar fund manager kan untuk adminnya kan banyak ke free ya, Mbak ya. Jadinya jadi lebih mudah gitu, nggak beda harinya juga sama ya. Jadi gitu sih Mbak. Jadi ya ke pendapatan tetap aja gitu. Untuk teman-teman yang memang memiliki resiko apa senang dengan high risk gitu, nggak ada salahnya sih cobain untuk diversifikasi ke produk kita gitu yang stable income fund ini. Karena tadi kan udah disebutin ya, performanya juga cukup bagus gitu, dan kita juga komit untuk selalu menjaga produk ini karena produk ini menjadi produk fokus dari tempat kami gitu Mbak. Oke, berarti sebenarnya poinnya adalah ambil dua-duanya juga nggak apa-apa ya. Yang penting kita diversifikasi benar ya, karena kan memang berinvestasi itu tidak bisa, bukan tidak bisa sih, tapi sebaiknya dalam beberapa keranjang ya Mbak Armi, nggak cuma dalam Benar. keranjang gitu ya. Jadi ada dari sisi yang mengejar return, dari sisi menjaga resiko gitu ya, menghindari resiko gitu. Oke, nah berarti Stable Income Fund atau Money Market Fund ini dua-duanya adalah rekomendasi dari Startup untuk dibeli di Investnal ya Mbak ya. Iya Mbak, benar. Nah, kira-kira nih Mbak Armi, pertanyaan terakhir dari aku sebelum kita masuk ke Q&A, saran-saran investasi apa yang harus diingat di tengah gejolak ekonomi seperti saat ini? Iya, saran-saran investasi dari aku sih ya, satu, teman-teman tuh harus pahami konsep dan risiko investasi gitu. Kalau misalnya nggak siap dengan risiko investasinya, jangan masuk ke instrumen itu gitu. Misalnya kalau misalnya nggak siap dengan kondisi volatile, bakal naik, bakal turun penempatannya, jangan taruh di saham gitu kan. Kemudian miliki tujuan keuangan yang jelas gitu. Nah, kan kita nabung, kita buat apa gitu kan, dalam tadi yang udah disebutkan. Nah, itu harus jelas gitu, karena itu akan menentukan time horizon dan penempatan dari instrumen investasi. Kemudian juga kita harus tentukan instrumen investasi yang cocok sama kita gitu. Kalau memang kita nggak tahan ya, lihat uang kita naik turun angkanya gitu kan, sedikit kita lihat, sedikit kita lihat. Nah, itu kayaknya lebih baik ke money market atau ke reksadana fixed income gitu. Kemudian satu lagi nih penting, jalankan investasi secara disiplin. Jadi jangan sampai teman-teman nabungnya tuh nggak reguler atau berkala gitu. Ya ini saran aja ya supaya nanti hasilnya juga bisa maksimal gitu. Jangan sampai keinginan kita, tadi kayaknya ada yang nanya juga sih, keinginan kita gitu misalnya nabungnya nanti aja dulu deh, masih ada nih pengen keinginan beli ini beli itu, nah terus kemudian tahun depan ternyata kok nabungnya cuma segini gitu. Nah itu kita mesti disiplin sih, jadi jalanin investasinya kita tuh harus secara disiplin. Itu sih ada 4 sih Mbak yang tadi saya sebutkan, Ya, 4 saran. Nah, next question, kita akan masuk ke sesi Q&A. Dan pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan dari ini Fatimah ya, bagaimana cara terbaik manajemen investasi bagi kaum milenial? Apakah gaji masih UMR? Apalagi gaji masih UMR katanya, mau saat. Ya, silakan. Iya, kalau gaji masih UMR gini sih, memang sih kadang-kadang apalagi kita punya pendapatan itu bisa baru gaji pertama pengen ya dijajanin semua ya, dibelanjain semua ya, kayak mau balas dendam akhirnya punya duit gitu. Mungkin nggak apa-apa sih sebulan 2 bulan atau awal-awal misalnya kayak gitu. Tapi kalau setelah lewat dari 3 bulan, kayaknya teman-teman harus mulai disiplin investasi karena itu manfaatnya banyak banget. Jangan sampai teman-teman udah capek gitu ya,
kerja gitu kan, udah capek stres, udah capek macam-macam, nanti tiba-tiba nggak punya tabungan, yang ada malah gali lubang tutup lubang gitu kan, malah Iya. malah punya pinjaman, kemudian nanti gajian uangnya udah ada sayapnya gitu. Jangan kayak gitu. Jadi memang harus disiplin menjalankan. Kalau misalnya nggak bisa 20% dari yang tadi saya sebutkan, ya dari dikit dulu deh, 5%, 10%. Pokoknya harus ada yang ditabung gitu. Gitu sih. Oke, berarti sebenarnya harus ada yang disisihkan ya. Bukan investasi itu bukan disisakan, tapi harus disisihkan di awal ya Mbak Armi ya. Jadi Iya. memang kalau kita mau berinvestasi yang paling utama mau berapapun salary kita harus niat gitu ya, niatin gitu, harus benar-benar kita lakukan eksekusi gitu. Jangan cuma niat-niat aja tapi kita nggak lakukan gitu. Yang penting kita harus menyisihkan bukan menyisakan. Nah, next question dari Altihah Ardianto. Bagaimana sih cara kita investasi makin easy di keadaan inflasi? Sedangkan keadaan kita generasi geprek. Wah, Mbak Armi udah tahu generasi geprek belum nih sebelumnya? Nggak tahu, kasih tahu dong. Gimana sih generasi geprek? Generasi geprek itu Mbak Armi biasanya tuh kalau kita sering dengar generasi sandwich ya, di mana seseorang harus menghidupi kehidupannya sendiri, terus Iya. tapi dia harus menghidupi anak-anaknya, generasi bawah dan generasi di atasnya, orang tuanya harus jadi tanggungan anak tersebut. Ya. Nah kalau generasi geprek itu ditambah lagi dengan social impact, jadi dari keadaan sekitar gitu ya, misalnya teman kita kayaknya lagi liburan healing kemana, kok kita pengen ya gitu, terus kayaknya teman kita beli handphone baru yang keluaran terbaru tapi kita nggak punya duitnya, kok kita pengen ya gitu. Jadi apa ya, keadaan di sekitar itu tambah menghimpit kita lagi gitu loh. Adanya apa ya, kayak kesenjangan sosial gitu di situ. Nah itu yang membuat namanya generasi geprek. Jadi makin terhimpit lagi gitu. Nggak cuma dari generasi di atas kita, generasi di bawah kita, tapi orang-orang di sekitar kita juga makin menghimpit kita gitu Mbak Armi. Nah kira-kira gimana nih caranya kita supaya bisa berinvestasi menghadapi generasi kita yang sebagai generasi geprek ini gitu.